Shalom dan selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Selamat bergabung, saudara-saudara sekalian yang sudah masuk di akun Facebook Yahya Mulyono bersama dengan saya mengikuti riset renungan sebelum tidur. Bersyukur karena Tuhan Yesus baik, dan biarlah hati kita pun terus memuji, menyembah Dia, dan berkata kepadanya, I love you Jesus. Engkau segalanya di dalam hidupku. Aku mengasihimu ya Tuhan. Rancanganmu indah di dalam hidupku. Dan rancanganmu tidak ada satupun yang gagal di dalam kehidupanku. Rancangan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu renungan yang terambil dari Inspirasi Kehidupan Jilid 1 atau edisi 1 yang pernah saya terbitkan beberapa tahun yang lalu. Dan kiranya kisah ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua pada malam hari ini. Judul kisah yang akan kita dengarkan bersama adalah Kisah 3 Pohon. Alkisah ada 3 pohon di dalam hutan. Suatu hari ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan impian mereka. Pohon pertama berkata, "Kelak aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, perak, dan berbagai batu permata. Dan semua orang akan mengagumi keindahannya." Kemudian pohon kedua juga berkata, "Suatu hari kelak, aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat, dan setiap orang merasa aman berada dekat denganku." Lalu giliran pohon ketiga juga menyampaikan impiannya. "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan, di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir, betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa, dan orang-orang akan mengingatku." Setelah beberapa tahun berdoa agar impian mereka terkabul, sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Ia sangat senang, sebab ia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi doanya tidak menjadi kenyataan, karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh
makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan setiap hari diisi dengan jerami. Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang sangat kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja telah berakhir. Pupus sudah. Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan teronggok dalam kegelapan. Tahun demi tahun berganti, dan ketiga pohon itu telah melupakan impiannya masing-masing. Kemudian suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama itu. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Dan bahkan ada yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Akhirnya pohon pertama sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu, yaitu perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar datang, dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri dan berkata kepada badai, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu, tahulah bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Akhirnya, seseorang datang dan mengambil pohon ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan, sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu ini, di pohon yang ketiga yang sudah ditebang dan menjadi kayu. Dan orang laki-laki itu mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa ia demikian dekat dengan Tuhan karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Saudaraku, ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana untukmu. Jika engkau percaya kepada Tuhan, Ia akan memberimu berkat-berkat yang besar. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 13 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
Atau terjemahan lain mengatakan bukan rancangan yang mencelakakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku yang terkasih, ketiga pohon mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak dengan cara yang seperti mereka bayangkan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Karena Alkitab mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Saudaraku, kita hanya tahu bahwa jalan Tuhan, bukanlah jalan kita. Kita hanya tahu bahwa jalannya, yaitu jalannya Tuhan, bukanlah jalan kita. Tetapi jalannya adalah yang terbaik bagi kita selamanya. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Mari kita bawa serahkan seluruh rancangan kita di dalam rancangan kehendak Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita mungkin mempunyai rancangan-rancangan tertentu. Tidak salah. Tetapi Tuhanlah yang akan memutuskan rancangan yang terbaik bagi kita. Apa yang kau rancangkan hari ini? Mari bawa di dalam doa. Serahkan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Karena Dia merancangkan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terkadang kami kurang dapat memahami rancangan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Namun ajarlah kami untuk berserah kepadamu, ya Bapa. Kami percaya bahwa rencana-Mu selalu indah di dalam hidup kami. Karena itu kami belajar setia dan taat kepadamu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Selamat menikmati rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidupku. Walaupun tidak sesuai dengan rancanganku, aku percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Puji Tuhan.
Terima kasih untuk salam yang sudah masuk dari Pak Joko Pinuli. Shalom, suara musiknya terlalu keras daripada suara Pak Yahya. God bless you. Terima kasih untuk masukannya Pak Joko. Ini saya baru saja melakukan uji coba dengan merekam langsung lagu instrumen ini, ya, musik instrumen ini. Biasanya saya menggunakan Spotify. Jadi mungkin agak berbeda ini tampilannya, suaranya ya. Terima kasih. Tadi saya sempat mengecilkan suaranya supaya suara saya lebih jelas. Terima kasih untuk masukannya Pak Joko Pinuli. Saya akan perhatikan masukannya dan saya akan coba nanti lihat kembali hasil rekaman pada malam hari ini yang akan saya rekam dan saya simpan baik di Facebook maupun di YouTube channel Yahya Mulyono. Jawaban dari Monli Bilung. Gak juga Kak, suara pastornya pas kok dengan musiknya. Oh ya, terima kasih Sis Monli. Tadi mungkin karena sudah saya kecilkan ya. Dari Rini Supangkat, makasih buat riset and ilustrasi yang sangat memberkati. Puji Tuhan. Adik Rini Supangkat yang berada di Balikpapan. Salam sehat selalu, tetap semangat. Yunita Christine Poli, amin puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Juga masuk di akun fanpage PDT Yahya Mulyono, Daniel Payung sudah bergabung. Juga demikian Ibu Cynthia Rusli. Ibu Cynthia Rusli menyampaikan salam shalom Pastor Yahya, Bunda Arindawati, salam kasih. Salam kasih juga buat Tante Cynthia Rusli yang berada di Amerika, di New Jersey. Tuhan memberkati. Salam buat Om Niko bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Selamat malam Ibu Cynthia Rusli. Selamat pagi ya. Di sana pagi. Puji Tuhan. Juga salam dari Juniors. Shalom Pak. Shalom juga Bro Juniors. Bro Anom Jatmiko. Salam sehat, tetap semangat. Dari Ibu Cynthia Rusli, Yesus kita, Yesus yang ada dalam setiap keadaan. Yes, amin. Kita percaya ada dalam setiap keadaan hidup kita, baik maupun tidak baik, Dia selalu ada bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Yes, thank you Lord ya. Yang kita bacakan tadi, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan. Apa yang kita punya hari ini semua dari Tuhan Yesus. Yes, amin. Ajar kami untuk terus senantiasa berserah. Dari Ibu Cynthia Rusli. Amin, amin. Dari Juniors, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan support untuk acara ini. Saudara bisa membagikan tayangan ini kepada teman-teman ya. Kalau di bagian bawah tayangan ini ada share atau bagikan, silahkan dibagikan. Lalu ketik nama teman saudara. Siapa tahu saat ini juga temanmu lagi bergumul dengan masalah hidupnya. Sehingga ketika dengar firman Tuhan, renungan ini diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi pada hari Sabtu di acara riset renungan sebelum tidur jam 9:30 malam. Tuhan Yesus memberkati.